Selamat datang Sobat YouTube di channel Syamhar. Pemirsa, bagi-bagi pengetahuan. Di sini ada kipas angin yang pakai remote merek spion. Dia tidak bisa berfungsi atau tidak berputar. Lampu modul tidak menyala. Kira-kira di mana letak kerusakan? Apakah pada motor kipas angin atau modul dari kipas angin tersebut? Ini sedang dibuktikan dalam tayangan ini, yang mana kita lihat tombol tus kipas angin kita tekan-tekan, itu tidak ada memperlihatkan reaksi apapun. Kipas angin ini dia tipe dinding, artinya ditempelkan di dinding. Ada juga kipas angin yang standing, artinya berdiri. Kipas angin ini dia punya model MWF 4001 dengan ukuran 16 inci. Dia menggunakan daya 55 watt. Sekarang sudah terbuka penutup stand. Sekarang kita mencoba membuka panel modul untuk melihat apakah permasalahan di modul tersebut atau di motor kipas angin spion ini. Sambil kita tunggu, sementara kipas angin ini kita akan melepas, membuka baut dan untuk melihat, mempelajari modul tersebut. Kipas angin ini dengan pengendalian remote itu bisa dikendalikan baik swingnya atau kiri kanan arahan angin, dan juga timer, dan kecepatan kipas angin ini dapat diatur dengan melalui remote control atau RC. Nampak sudah modul kipas angin ini sudah terbuka. Kita melihat rangkaian yang ada pada modul tersebut, di mana kita mencoba untuk melihat atau mengukur tegangan yang masuk ke dalam modul tersebut, apakah dia memenuhi ukuran layak atau SCC sebagai tegangan kerja daripada modul tersebut. Sekarang kita sudah colokin ke listrik dan perlu kita hati-hati. Kenapa? Karena tegangan AC dekat. Nampaklah kita sudah menemukan tegangan 4,37 volt, 4,37 volt itu dianggap sebagai tegangan operasional daripada modul ini, yang mana akan dioperasikan itu adalah IC yang bisa mengatur SCR, timer dan segalanya. Itu berarti tegangan itu siap untuk bekerja. Tapi kenapa kipas angin ini tidak memperlihatkan adanya kinerja untuk bekerja, yang mana tus on off-nya sudah kita tekan-tekan, dia tidak bisa menyalakan lampu LED. Kenapa? Karena kalau lampu LED sudah menyala berarti indikator
indikatornya artinya perintah sudah ada pada petunjuk tersebut, berarti dinamo kipas angin sudah siap beroperasi. Misalnya lampu indikator kecepatan speed 1 sudah menyala, berarti di dinamo artinya gulungan dinamo speed 1 sudah kemasukan tegangan yang melalui SCR silicon control rectifier. Jadi itu yang kendalikan tegangan AC masuk ke dinamo atau motor kipas angin tersebut. Proses pencarian kerusakan sedang berlangsung. Sekarang kita beralih kepada on off daripada modul ini. Itu ada switch yang mengendalikan apakah dia on atau off. Ternyata kita buktikan lampu indikator itu sudah menyala, menandakan kipas angin tersebut sudah siap beroperasi. Mengenai kerusakan kipas ini, itu sudah terpecahkan. Sekarang tinggal mengeksekusi daripada komponen tersebut yang rusak, di mana dalam tayangan ini kita melihat melepas daripada switch atau touch daripada power on off dari modul ini. Sambil menunggu proses pelepasan switch mikro tersebut, perlu baiknya saya sampaikan bahwa di dalam elektronik itu perlu adanya suatu pendekatan sistem, approach system, di mana tadi tegangan kita sudah dapatkan 4,37 volt, itu adalah tegangan kerja, berarti memberikan harapan buat kita untuk melacak lebih jauh, karena jelas di situ menggambarkan bahwa ada sesuatu yang tidak terkoneksi ke dalam suatu sistem modul ini. Tayangan ini terlihat bahwa proses penggantian komponen rusak yaitu switch mikro telah dilakukan, dan sekarang proses penyolderan sedang berlangsung. Kita kembali ke pembicaraan pada tegangan SCC, tegangan kerja dari modul ini 4,37 volt. Sebenarnya yang baiknya itu adalah 5 volt. Jadi 5 volt itu merupakan tegangan kerja dari IC program. Fakta tegangan 4,37 itu merupakan toleransi dari titik minimal tegangan dari IC program 4 volt. Jadi 4,37 merupakan toleransi daripada 5 volt sebagai suatu ambang minimum, dan ambang maksimal berada pada 6 volt. Hal ini diketahui bahwa IC program sudah disuplai tegangan dengan terukur 4,37 volt, tapi kenapa belum bekerja? Benar, IC program tidak akan bekerja kalau tidak mendapat sundulan atau trigger yang dikendalikan oleh switch mikro yang pada posisi sebagai power on off daripada modul ini. Di tayangan ini terlihat LED indikator sudah menyala, menandakan bahwa memang benar switch mikro daripada power on off itu rusak. Setelah diganti, hasilnya demikian yang kita saksikan. Switch mikro sering
mengecoh setiap orang yang bergelut di bidang elektronik. Jadi harus ada trik tersendiri untuk bisa menentukan switch mikro itu rusak apa tidak. Seperti yang saudara lihat pada tayangan berlalu, di mana saya menggunakan pin jumper untuk menusuk jari-jari kaki daripada switch mikro tersebut. Di situ sudah nampak ada reaksi. Jadi trik dalam elektronik itu sangat dibutuhkan. Di tayangan ini terlihat modul kipas angin sudah terpasang, berarti kita memasuki tahap pembuktian akhir dari video ini. Sambil menunggu pemasangan kelengkapan kipas angin ini menuju pembuktian, perlu kita ketahui bahwa channel ini tetap konsisten menyampaikan informasi tentang barang-barang elektronik dengan berbagai permasalahannya. Dan mengenai tayangan ini, kalau sobat YouTube ada sesuatu yang kita tidak memahami, silakan komen di bawah kolom video ini. Insya Allah kami senang dengan membalasnya. Dan sekalian memberikan like sebagai penyemangat untuk berkarya. Kembali ke tayangan ini, kita lihat penutup kap depan kipas angin sedang kita pasang dan akan kita menuju pembuktian apakah kipas angin ini berhasil atau tidak. Kita lihat hasilnya, ternyata berhasil. Sekian dulu tayangan ini, semoga dapat bermanfaat adanya, dan kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya dengan judul yang berbeda. Terima kasih Anda telah menonton di channel ini. Wassalam.